Salam kawan, gimana punya kabar? Semoga hari-harimu menyenangkan dan rezekimu melimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang membahas tentang misi pemusnahan virus mematikan yang akan memakan banyak korban dengan menemukan antibiotik, yang dilakukan oleh IMF Ethan Hunt atau dikenal dengan Tom Cruise, yang berjudul Mission Impossible 2. Tapi sebelum nonton, kalian hanya cukup like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik dari Red the Movie. Oke, stay tune and monggo jeruput kopinya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang profesor yang sedang meneliti virus yang bernama Dr. Nekorvik. Kemudian bersama dengan Ethan Hunt sedang ke Disney guna melacak dan mencari virus yang berbahaya tersebut. Guna mencari dan memusnahkan di pesawat dengan Ethan guna untuk melakukan riset ke Sydney, tapi sayang Dr. Nekorvik ditembak tepat di dadanya oleh seorang miliarder kaya raya dan juga jahat bernama Sean, ditemani sang sekretaris hanya bernama Stem, berencana untuk menggagalkan misi penghancuran virus tersebut. Sesudah Ethan mendapatkan pesan sebagai misi rahasia waktu menjadi menjat tebing di bukit sebagai pemusnah virus yang bernama kamera. Dan film pun baru saja dimulai dengan mengambilnya. Setelah itu Ethan mengunjungi sebuah klub. Setelah Ethan mendapatkan misi, Ethan mengunjungi sebuah klub yang mengadakan tarian Spanyol dengan ditemani seorang cewek yang bernama Nyah Nardov guna diajak bergabung dengannya dalam misi yang sangat berbahaya di suatu lab punyanya Sean di California. Dengan burunya, Nardov menghindari Ethan Hunt karena menurutnya misi tersebut sangat berbahaya dan sangat mengancam nyawanya. Dengan bersembunyi di toilet hampir. And are you gonna tell me? Setelah berhasil mendapatkan kalung berlian yang sangat fantastis harganya, dengan kalung tersebut sebagai imbalan untuk menerima dan bergabung dengan Ethan sebagai mata-mata perebut virus mematikan kamera, akhirnya mereka sepakat tersebut dan mereka saling teleponan dan bertemu di sebuah lereng bukit yang sangat curam guna untuk melakukan hubungan yang sangat serius dan melakukan indahoy. Setelah beradu mobil di sebuah kamar hotel, berdoa dengan lanjut bertemu dengan pembesar yang hampir membuat nyawa Nardov hilang oleh Ethan. Ethan pun bertemu dan dengan pembesar yang menawarkan harga yang drastis untuk virus tersebut. Setelahnya Ethan dan miliarder mengadakan pertemuan guna melacak dan mencuri virus kamera yang membuat Ethan mendapatkan petunjuk dan disuruh mendarat di Sydney, tempat di mana Sean tinggal dan melakukan aksinya. Setelah kejadian itu, idea? Yeah. Like original flight from Sydney that crashed. setelah mendapat mandat dari atasan IMF tentang keberadaan Sean Ambrose dan virus tersebut, apakah Ethan juga berhasil membujuknya Nyonya Nardov guna bergabung menjadi agen rahasia mata-mata ke depannya dan menjadikan agen mata-mata bergerak supaya Sean bisa menyerahkan atau mengambil secara diam-diam tata letak virus dan serum yang tersimpan rapi dan selalu dibawa kemana-mana waktu Sean berjalan, hingga pada waktu yang sudah dijanjikan untuk melakukan misi yang berbahaya tersebut. Ethan bukan hanya diberikan lampiran dan tempat letak hingga beberapa foto dan alat bukti kejahatan Sean yang siap dibawa ke pengadilan tinggi Sydney. Dan setelahnya, That I can always arrange. We can then track you to within three crash. He's monitoring everyone. setelah mendaratnya beberapa agen yang ahli di bidangnya, si Nardov yang menaiki kapal pesiar
Luther, si ahli IT juga bom meledak berteknologi canggih, hingga si Willis, si ahli pilot yang mendarat di salah satu tempat terpencil di Kanada. Agen Northrop Hall yang berlayar menggunakan kapal layar turun tepat di rumah Sean Ambrose dan membawa baju seadanya. Di siang hari itu juga Northrop Hall juga gembira dan senang akan sambutan yang sangat ramah dan penuh percaya diri. Banyak Northrop melakukan aksi dan aktingnya yang sangat terampil dan juga sulit dilacak oleh teman ajudan si Sean, yaitu Hogstem. Dengan diawasi oleh Luther dan Willis, aksi dari Nyonya Northrop yang sangat begitu senyap dan sulit untuk diketahui penyamarannya membuat semua aksi dan tujuan dari Ethan mengirim Northrop sebagai mata-mata membuat Sean ketipu mentah-mentah dan membuat sedikit lengah akan tipu muslihat dari Northrop. Yang penting hasrat seks dan keperkasaannya disadari lewat. But hardly conclusive, John, do you? Well, she is some sort of Trojan horse. Hogstem yang menjadi bulan-bulanan Sean karena sok tahu dan kepo akan keberadaan si wanita asing itu membuat jarinya dipotong sedikit. Hingga waktu ada acara pacuan kuda, Northrop memasang taruhan buat kekasih gelapnya selain Ethan, yakni si Sean. Hingga waktu mau memasang taruhan dan asyik yang lagi beraksi, tak sadar Ethan menghubungi si Northrop, yakni dengan menggunakan earphone dan mencari keberadaan si Ethan. Dengan menggunakan teleskop jarak jauh membuat Ethan tak sulit ditemukan, membuat semacam pancingan yang tak diketahui oleh Sean dengan mengelabui dan pura-pura memasang taruhan di meja kasir dengan uang 2.000 pound, membuat si Sean sulit mengetahui dengan bantuan Willis yang menyamar menjadi pelayan yang siap melayani keadaan si Northrop. Dan yang terjadi, Turn around. I managed. So, guy, right. setelah hilang dari bayangan si Hogstem dengan mengelabui dia dengan menyelinap dan berhenti tepat di hadapan Ambrose dengan tidak mengetahui atas data dan flash disk yang ada di sakunya. Lalu dia mengembalikan lagi tanpa Northrop sadari bahwa Sean Ambrose sudah mengetahui tipu muslihatnya. Kemudian si Hogstem Mr. McCoy yang ternyata diculik oleh Elkovic yang rupanya penyamaran dari Ethan dengan menggunakan topeng palsu di mukanya dan menanyakan keberadaan Bellerophon sebagai antivirus kamera. Mr. McCoy menyakal dan tak pernah tahu letak dan tempatnya Bellerophon yang dia maksud, hingga alat medis yang mengikat dan menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh Mr. McCoy dilumpuhkan dan multifungsi, membuat tubuhnya kaku dan berhenti berinteraksi. Malam harinya, ketika McClone dipaksa untuk memberitahu tempat dan letak lab yang menyimpan virus kamera yang sangat berbahaya bagi umat manusia, serta malam harinya Ethan yang menghampiri Northrop Hall membuat kaget dan menanyakan perihal data serta flash disk yang menerangkan keberadaan si virus kamera, hingga membuat yang menghampiri tempat terdapatnya virus kamera lab punyanya Ambrose di Sydney dengan menggunakan alat lengkap serta helikopter yang memadai. Ethan, Luther, dan Willis segera beraksi. Setelah Ethan menyelinap di fasilitas biosit punyanya si Sean Ambrose dengan peralatan canggih dan serba memadai, membedel dan mengelas di setiap sudut dan celah yang ingin Ethan lewati dengan laser infrared dan tali yang menyambung ke heli punya si Willis. Dan hampir saja Ethan kehilangan waktu dan tergencet pintu atap dari fasilitas biosit. Dengan pendampingan yang diatur dan diarahkan lewat komputer dan IT yang canggih oleh Luther mengatakan penjaga lab biosit tersebut akan tiba beberapa menit lagi.
Ethan yang terus fokus menjalankan misi pengambilan virus mematikan kamera di tabung hibrid dengan pengamanan dan helm anti gas air mata. Ethan sangat hati-hati dan tak gegabah sekalipun meski penjaga sebentar lagi akan tiba. Kemudian And you knew the only way. There it is, guys. setelah Nyonya Nordov ketahuan ada kong kali kong bersama Ethan memohon kepada Sean Ambrose untuk melepasnya karena menurutnya dia tak pantas untuk berada di tempat ini, karena tidak layak seorang wanita ada di tempat yang sedang terjadi baku tembak dan berjibaku untuk merebutkan virus mematikan kamera. Dan tak hanya itu, juga Nordov menyuntikkan virus kamera tersebut ke tubuhnya karena menurutnya virus harga 7 juta pound sterling tak seharga dengan nyawa wanita pelacur seperti dirinya. Dan bukan hanya itu, Ethan berjanji akan mencari Belovov sebagai penawar racun dan antivirus yang akan menyelamatkan dirinya setelah 20 jam berikutnya dengan disuntiknya virus kamera ke tubuh Nyonya Nordov. Dengan waktu yang tidak memadai dan hampir kehabisan ida, Ethan menerobos gedung itu dengan parasut yang sudah siap dan terjun bebas melarikan diri dari Sean. Ethan, Luther, dan Willis di pagi harinya menerobos gedung persembunyian di bawah tanah milik Sean Ambrose dengan berbekal senjata dan barang bukti yang cukup memadai, serta tak hanya itu dengan membungkam dan melumpuhkan satu persatu pasukan dari Sean Ambrose, dan juga akan mengambil penawar racun dari ulama Ambrose dan mereka yang untuk jual beli, istilahnya transaksi yang sudah disediakan di atas koper. Dan itu satu persatu pasukan dari Sean Ambrose dilumpuhkan dan tak terjadi di siang bolong. Ambrose terkejut akan serangan mendadak dari Ethan dengan menembus benteng pertahanan dari campnya dan siap rebut antivirus yang akan menyelamatkan nyawa dari kekasihnya, yaitu Nyonya Nordov. It's going. Sean? Right. We don't have a lot of time. Dengan menggunakan topeng samaran yang wajah Hookstem, Ethan menggunakan wajah Hookstem dan melumpuhkan Hookstem sendiri yang digunakan topeng mirip wajahnya hadirkan Sean guna untuk diadili dan dibunuh, padahal itu bukan Ethan tapi Hookstem yang kasih topeng mirip dia. Hunt's heading for the... Terjadilah kekejaran mobil dan motor antara Sean Ambrose dan anak buahnya, yaitu si Ethan Hunt dengan baku tembak dan adu kecepatan RPM motor. He's only got a little time left! Ethan, we won't be able to cover you. Serta Nyonya Nordov yang hampir putus asa memutuskan ingin terjun bebas ke tebing curam. Lanjut dengan final battle antara Ethan dan Sean Ambrose di jalan raya. Mereka saling adu cepat motor dan saling baku hantam antar amunisi pistol hingga pada saatnya setelah apa yang dilakukan oleh Ambrose ke pacarnya si Ethan yang bernama Nyonya Nordov yang telah terinfeksi oleh virus kamera, Ethan sangat muak dan tak habis pikir karena meluapnya emosi. Ethan sudah di ambang batas dan akan menyelesaikannya pada siang hari itu juga dengan senjata dan pisau seadanya, membuat mereka berdua duel hingga akhir yang tak menentu. Karena menurutnya si Ambrose yang sudah dihajar mati-matian oleh Ethan sendiri hingga babak belur, dan si Ethan yang hampir tertusuk oleh pisau tepat di matanya membuat Ethan menang dan membiarkan si Ambrose pulang hidup dan dibebaskan karena merasa lega. Ethan pun ditodong oleh Sean di belakangnya yang membuat Luther yang hendak menjemputnya membuat merasa khawatir tak
menduga akan terjadi hal yang tak diinginkan hingga I don't know. Let's get lost. setelah akhir yang bahagia antara Eka dan Nyonya Bros dan film pun berakhir. Gimana kawan? Filmnya seru bukan? Hikmah yang dapat diambil di film ini adalah kita haruskan dan memperjuangkan kebenaran dan cinta meski nyawa pun taruhannya seperti yang dilakukan Ethan terhadap Nyonya Nordorf. Sekian dari Mimin dan salam